Eskom CGP Angkatan 4 dari Kota Padang. Saya mengajar di SMP Negeri 21 Padang. Pada video kali ini, saya akan menayangkan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana pada kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam pertanyaan yang tertuang dalam video monolog saya ini. Yaitu yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapat di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah atau lingkungan asal Anda. Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung dan pemangku kepentingan tentang program-program yang telah saya terima di guru penggerak. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada teman-teman sejawat bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan penerapan praktik-praktik baik yang terdapat dalam program tersebut. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya terlebih dahulu, kemudian di dalam kelas dan lingkungan sekitarnya. Pertanyaan kedua, apakah langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah yang saya lakukan yang pertama, langkah awalnya adalah saya sebagai pemimpin pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, paradigma dilema, dan 9 langkah pengambilan keputusan kepada diri saya terlebih dahulu sebagai individu, kemudian menerapkannya di dalam kelas dan mensosialisasikan kepada rekan sejawat di dalam komunitas praktisi dan dalam komunitas yang lebih besar seperti MGMP dan KKG. Dan jika saya menemukan sebuah kasus, saya akan menganalisis kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika adalah etika benar versus benar, situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Jika kasus yang saya temukan merupakan dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat, 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Melakukan pengujian benar atau salah, yaitu uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji penutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar versus benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, yaitu mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda hingga Anda tidak lupa. Saya akan melakukan mulai besok hingga seterusnya sampai tahun ajaran baru dan akan terus saya terapkan dalam pembelajaran saya nanti. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil itu telah efektif. Kemudian, yang akan saya jadikan pendamping dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran saya adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, rekan sejawat saya. Yang ketiga, tentu saja murid-murid saya. Yang keempat, orang tua dan komite.
yang kelima pengawas, dan yang keenam adalah keluarga saya sendiri. Demikianlah video monolog saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1a.7, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.